Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Salam sehat pemirsa Go Healthy, dimanapun Anda berada, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Din Lau menyambut Anda semua, terutama nih bagi Anda yang pertama kali menonton Go Healthy, bahwa di Go Healthy banyak sekali informasi kesehatan yang kami mau sampaikan kepada Anda. Dan juga kami selalu mendorong Anda untuk hidup sehat sejak hari ini juga, supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan di dunia ini. Tapi bagi Anda yang masih belum juga terkendali, tensinya, kolesterolnya, gula darahnya, jangan khawatir, malahan kami mengundang Anda menjadi narasumber di sini, supaya bisa dapat solusi langsung khusus spesial untuk Anda. Wah, keren ya. Caranya adalah silakan email riwayat kesehatan Anda di sini. Semoga terpilih, nanti kita bisa ketemu di sini ya. Nah, tentu saja nih, bagi Anda yang misalnya saat ini mengalami satu jenis penyakit, terutama gagal ginjal, nah saya punya informasi untuk Anda. Narasumber kita saat ini usianya baru 32 tahun. Namun, dia sudah mengalami gagal ginjal dan sekarang harus menjalankan cuci darah. Pemirsa, mungkin Anda juga mengalaminya, jadi bisa relevan dengan narasumber kita kali ini. Yuk, kita cari solusinya tentunya dengan praktisi kesehatan yang ada di sini. Saya kenalkan ya, di sini ada Mas Boy Abidin dan Mas Nurman. Salam sehat! Salam sehat Mas Edwin. Semangat ya! Semangat. Mbak Dina, selamat datang di Go Healthy. Bagaimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Dina, nanti kita akan berikan solusi kepada Mbak Dina. Nah, sebelum itu ada beberapa pernyataan butuh diluruskan nih. Karena mungkin ada yang salah, ada yang benar. Silakan jawab aja, benar atau salah. Nanti kalau dua pernyataan benar, kita kasih hadiah. Oke? Mulai ya? Iya. Oke, pemirsa, kita mulai. Ini dia pernyataan yang pertama. Oke, ini bunyinya bahwa badan bengkak pertanda gagal ginjal. Mbak Dina, ini benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa benar? Karena kita ada endapan air dan racun di dalam badan kita. Ya, betul sekali. Jadi kalau gagal ginjal itu adalah masalahnya ginjalnya tidak berfungsi lagi. Sehingga kan fungsi ginjal itu menyaring nih sisa-sisa metabolisme, mengontrol jumlah cairan dalam tubuh kita. Nah, karena ginjalnya rusak, maka akan terjadi penumpukan cairan dalam tubuh kita. Dan kemudian juga kalau gagal ginjal atau ginjal tidak berfungsi lagi, maka keseimbangan elektrolit ini akan terganggu. Sehingga akan terjadi penumpukan cairan, terutama di daerah-daerah yang jaring ikatnya longgar. Ya, misalnya daerah wajah nih terlihat, kemudian di daerah badan ya, tangan, kaki, nah itu terlihat bengkaknya, dan ini sangat tidak wajar. Jadi beda ya, bengkak badan dengan orang yang gemuk. Nah, karena ini cairan, jadi bengkaknya itu dia gembur gitu ya. Nah, jadi kalau masalah gagal ginjal ada bengkak, ini betul suatu pernyataan yang benar. Ternyata pernyataan ini dia benar sekali. Oke, satu lagi ya. Baik pemirsa, ini dia pernyataannya bahwa pasien diabetes kalau cuci darah tidak bisa buang air kecil. Benar atau salah? Salah. Langsung salah. Kenapa salah? Karena memang kebanyakan orang cuci darah sudah kelamaan itu pasti akan tidak bisa membuang air kecil. Oke. Karena pada dasarnya gini ya, tidak hanya pasien yang diabetes, tapi pasien-pasien yang lain kalau sudah cuci darah atau karena gagal ginjal, maka yang namanya ginjal kita ini tidak bisa memproduksi cairan atau urin dalam jumlah yang cukup untuk dikeluarkan. Itulah kenapa pada penderita gagal ginjal yang sudah cuci darah ini urinnya sedikit atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Karena itulah kita yang namanya HD atau hemodialisa ini akan menggantikan fungsi daripada ginjal kita. Jadi pada pasien-pasien yang sudah seharusnya cuci darah tapi tidak melakukan cuci darah, maka yang terjadi akan terjadi penumpukan cairan pada tubuhnya. Itulah kenapa bengkak-bengkak ya. Pasien diabetes kalau cuci darah tidak bisa buang air kecil, pernyataannya ternyata salah. Oke, dapat hadiah, mantap banget. Tahu nggak ini isinya apa? Apa? Ini adalah beras merah. Supaya pulang makannya lebih sehat. Oh iya. Diterima, dibukanya nanti ya. Oke, beras merahnya spesial dari Amerika Selatan. Wow. Silakan Jauh duduk. ya. Mbak Dina, kita mau dengar ceritanya nih Mbak Dina ya. Pemirsa, mari kita lihat. Tidak mudah gagal ginjal di usia umur 30-an yang sebenarnya adalah umur untuk kita senang-senang dan produktif. Namun ternyata rencana Tuhan lain. Dan hari ini kita yakin kita punya solusi untuk Mbak Dina. Ini kisah hidup. Dina Diani, akibat diabetes yang diidapnya sejak muda, kini ia harus berjuang untuk bisa bertahan hidup dari komplikasi penyakit.
Dina mengatakan diabetesnya ini sudah ia idap sejak usia 18 tahun. Ia dikatakan mengalami diabetes tipe 1 sehingga harus bergantung dengan pemberian insulin. Hingga akhirnya pada usia 27 tahun, kaki Dina tiba-tiba mulai bengkak. Bahkan badannya juga membengkak. Yang awalnya berat badan Dina hanya 60 kg, naik menjadi 80 kg. Ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit, ternyata Dina sudah mengalami gagal ginjal stadium 4 sehingga harus menjalani cuci darah. Awalnya Dina menolak dan lebih memilih minum obat-obatan. Namun, kondisi tubuhnya malah kian memburuk. Alhasil, Dina mencoba menerima kenyataan bahwa dirinya memang harus menjalani cuci darah. Dampak dari masalah tersebut pun membuat tekanan darah Dina menjadi ikut tinggi. Dina berharap ia bisa mendapatkan solusi tepat untuk masalah kesehatannya. Mbak Dina, kalau boleh saya tanyakan, kondisi gagal ginjal itu tidak gampang untuk dihadapi, terutama untuk anak muda ya. Nah, kondisi saat ini yang dialami gagal ginjal ini, apa saja yang dirasakan, Mbak? Sebenarnya sedih sih ya, karena kan saya harus di umur 28 saya harus hemodialisasi seminggu 2 kali. Tadinya seminggu 3 kali. Karena saya naik 20 kilo. Badan saya kan bengkak-bengkak tuh. Cairan semua. Akhirnya selama sebulan baru saya seminggu 2 kali. Apa rasanya? Tidak bisa jalan, itu nggak enak. Duduk nggak bisa karena sakit kan. Nyeri semua badan, lemes. Terus saya mual. Setiap makan selalu muntah, setiap makan selalu muntah. Dan puncaknya terpaksa harus cuci darah, karena saya sudah nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan. Pekerjaan bagaimana? Ya itu, akhirnya saya resign. Resign karena keputusan sendiri? Betul. Sekalipun kantor mengatakan apa? It's okay, nggak apa-apa. Yang penting kamu sehat dulu. Umur 18 tahun terkena diabetes, gula darah tinggi sekali. Itu menjadi awal dari semuanya ini terjadi. Mengalami tipe 1 diabetes mellitus. Apa rasanya, Mbak? Kaget. Dan saya nggak tahu diabetes itu apa sebenarnya. Dan ternyata saya kan memang tidak suka minum manis. Mungkin karena turunan, akhirnya ya saya dapat di umur 18 itu. Saat kuliah. Berarti ayah juga diabetes, tapi diabetes tipe 2. Ya? Baru dapat 5 tahun. Wah, 5 tahun yang lalu. Gitu. Cuci darah menjadi satu kewajiban dan keharusan berarti. Betul. Ya? Dan itu membuat Mbak Dina ada semangat hidup. Sekalipun banyak kata pasien yang duduk di sini juga, Mbak, mereka bilang bahwa 1 hari sebelum mereka mau cuci darah, itu uring-uringan. Ada takut, ada merasa racun sudah menumpuk, nggak enak. Memangnya rasanya seperti bagaimana, Mbak? Karena kita tidak mungkin tahu nih. Mual mungkin. Mual, terus makan jadi nggak nafsu. Dan dehidrasi, kebanyakan orang pasien cuci darah itu dehidrasi. Kita mengambil cek darah yang terkini. Dan inilah hasilnya, tolong dijelaskan apa artinya dalam kondisi Mbak Dina saat ini. Jadi Mbak Dina, mohon maaf ya kalau dari hasil ini hasil per hari ini kita lihat ya pemirsa di rumah. Tensinya masih sangat tinggi sekali, 190/84. Tapi memang saya cukup memaklumi, karena pada dasarnya pada penderita gagal ginjal biasanya akan terjadi hipertensi. Ya, ini bukan karena pola hidup yang jelek, bukan, tapi karena tensi tinggi ini diakibatkan karena ginjalnya yang sudah rusak. Ya, meskipun pada saat ini Mbak Dina sudah mengatur pola makannya, kemudian sudah mulai mengatur juga konsumsi cairannya karena gagal ginjalnya, tapi harus ada satu lagi nih harus Mbak Dina tambahkan, yaitu teknologi di dalamnya. Teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Teknologi inilah yang nanti akan mengendalikan tensi atau tekanan darah Mbak Dina. Karena kita lihat di sini, Mbak Dina, obatnya harus tetap dikonsumsi, olahraga harus tetap rutin, tambahkan teknologi laser yang bisa untuk mengendalikan tekanan darah kita. Nah, gula atau diabetes ini akan atau disebut sebagai ibu dari segala macam penyakit. Artinya begitu kadar gula kita tidak terkendali atau tinggi, ini akan menimbulkan masalah pada organ-organ tubuh yang lain. Nah, untuk Mbak Dina memang terjadi kerusakannya pada ginjal. Ya, ginjal ini kan fungsinya banyak ya, selain dia menyaring, sisa-sisa metabolisme, kemudian dia mengatur kontrol cairan dan juga dia mengatur tekanan darah kita.
mengatur juga kadar HB kita. Jadi banyak sekali fungsi ginjal yang kemudian kalau dia rusak, maka banyak terjadi masalah pada tubuh kita. Nah, salah satunya tensi. Jadi kalau tensi kemudian tinggi, nah tensi tinggi kemudian kalau tidak dikendalikan, nah ini hati-hati pemirsa, dia akan juga nanti menyerang masalah jantung. Kemudian juga bisa terjadi masalah pada pembuluh darah di otak, akan jadi stroke. Jadi komplikasi-komplikasi lanjutannya ini yang kita harus cegah, kita harus kendalikan, kita harus jaga, jangan sampai kemudian menjadi masalah berikutnya ya. Jadi kalau sudah ada gagal ginjal, cuci darah ini solusi yang tepat dan ini harus terus diikuti, jangan berhenti. Kemudian kita harus kendalikan tekanan darahnya. Jadi buat Anda nih pemirsa yang punya masalah dengan gula, ayo kendalikan gula darah. Punya masalah dengan tekanan darah, ayo kendalikan tekanan darah Anda. Punya masalah dengan kolesterol, kendalikan juga kolesterolnya. Dan juga lengkapi pengendalian itu dengan penggunaan teknologi laser. Ayo, take action sekarang juga menggunakan dokter laser yang dapat bantu kendalikan diabetes, kolesterol yang tinggi, hipertensi, dan keluhan kesehatan lainnya. Praktis dan mudah digunakan pemirsa, bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Untuk Anda nih yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo mari hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana ya. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa kembali lagi di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Sejauh ini apakah Anda sudah sadar bahwa ternyata diabetes itu bisa menyerang siapa saja di usia berapapun? Tidak masalah misalnya Anda bugar sekalipun badannya keren, tapi ternyata keturunan diabetes itu bisa menimbulkan resiko yang besar. Terutama kalau misalnya dalam keluarga sudah ada yang terkena diabetes. Nah Mbak Dina, tahu nggak ternyata kita ada hubungannya nih dengan pola makan diabetes itu? Sadar ya? Oke. Nah kalau sudah sadar, merubah pola hidup dari pola makan yang diubah pertama kali apanya? Karbohidrat. Nah itu dia, karbohidrat. Kalau ngomong karbohidrat, paling enak apa Mbak? Nasi. Nasi, oke. Pernah dengar nasi merah? Yes. Suka makan nasi merah? Iya memang makan nasi. Biasanya bagaimana cara ngolahnya? Dicampur. Dicampur? Kenapa dicampur? Karena kalau nasi merahnya aja kering, perak. Perak? Iya. Rasanya gimana? Keras. Rasanya nggak suka? Enggak. Suka aja tapi keras, jadi nanti banyak minum. Seret ya di Oke, tenggorokan. jadi seret ya. Di tenggorokannya nggak Oke. enak. Nah dari dunia kuliner sebenarnya kenapa nasi merah ini dilebih-lebihkan, jadi overrated? Karena dia selalu dipadankan dengan nasi putih yang sangat rendah nutrisinya. Sehingga dia menjadi luar biasa yang sebenarnya dia biasa-biasa saja. Kenapa saya sebut biasa-biasa saja? Karena mineralnya itu hanya trace mineral. Seratnya per 100 gram itu hanya sekitar 3-4 gram. Nothing much. Bisa aja kita makan sayuran lain yang seratnya jauh lebih tinggi. Dan kalau Anda mau sehatnya sebenarnya di kulit arinya. Jadi lebih baik makan bekatul daripada makan beras merahnya. Jadi sebenarnya kita harus cari yang kulit arinya merah banget. Kita masak 1:2 dan kita masak menggunakan alat yang khusus. Ada teknologi di mana kalau kita masak karbohidratnya bisa turun sampai 50%. Ya, rasanya tetap pulen, tetap enak, tapi ternyata kalau kita makan karbohidrat sudah turun 50%. Karena masalah utamanya adalah karbohidrat. Oke? Nah, di samping saya ini adalah teknologi itu, Mbak. Di mana kalau kita masak pakai ini, rasanya akan enak, nanti saya akan buktikan ya. Dan juga karbohidratnya akan turun setidaknya 50%. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut bagaimana cara kerjanya. Tapi supaya jadi bukti, Mbak cobain sendiri nasi merahnya. Mau ya? Oke. Oke, nah ini nasi merahnya. Saya akan buktikan bahwa ini akan tetap pulen dan juga ini lebih sehat. Jadi bagaimana rasanya
Nasi merah yang sudah turun 50% kadar karbohidratnya dan bisa untuk kesehatan kita. Thank you. Dicoba? Nah, ini sudah dimasak dengan menggunakan alat ini, silakan dicoba. Oke. Nah, ini adalah nasi merah yang full, semuanya, tidak dicampur. Rasanya bagaimana? Lebih lembut, Lebih lembut? kayak nasi putih ya. Kayak nasi putih? gitu. Beneran? Iya. Jadi bisa nih makan kayak gini? Boleh. Lauknya nggak ada. Tinggal lauknya ya. Tapi setidaknya nasi merahnya bisa diterima? Bisa diterima. Dengan yang dimakan 1:2 itu bagaimana? Yang dicampur? Enakan ini. Enakan ini Iya. kan? Nah, karena yang dirasakan ini adalah rasa umami dari mineral yang ada di kulit arinya. Karena itu dibutuhkan untuk kita. Karena kulit arinya itulah adalah nutrisinya. Bagian dalamnya, endospermanya itu adalah nasi putih sebenarnya. Jadi sama aja. Jadi kita cari yang memang merah banget dan pakai teknologi yang tepat. Yang pastinya dipadankan dengan banyak sayuran, banyak lemak sehat. Karena glycemic index-nya akan turun. Oke. Pak, gimana? Bisa terima tipsnya? Iya enak. Boleh lagi nggak sih? Gimana Mas Boy? Dengan tipsnya oke ya? Iya. Bisa ya? Bisa. Jadi jangan lagi dicampur, Iya. kita makan nasi merahnya yang utuh. Nah, sekarang pemirsa setelah kita sudah tahu apa yang harus kita makan, kita tanya Mbak Dina mengenai kehidupannya setelah dia mendapatkan diabetes. Nah, diabetes ini kan waktu usia 18 tahun. Bagi anak muda di usia 18 tahun, kena kencing manis, merubah pola hidup dan kehidupannya nggak? Iya. Apa yang paling berubah? Saya harus pakai obat sehari 3 kali karena kan itu insulin jadi Iya. di apa? Disuntikan. Disuntik. Waktu itu yang menyuntikkan siapa? Saya sendiri Sendiri? Pertama kali bagaimana rasanya? sakit lah. Sakit? Karena Tapi di perut. sendiri lakukan? Saya sendiri. Karena kan saya kuliah. Jadi saya insulin itu di luar. Di Kadang luar? di kampus. Oh begitu, Ya dibawa. bahkan di kamar mandi. Teman-teman ada yang tahu nggak? Tidak. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Sengaja tidak kasih tahu atau bagaimana? Iya. Oke. Karena kan di umur segitu saya malu sebenarnya. Setelah diabetes ini muncul gagal ginjal. Waktu gagal ginjal ini pertama kali, yang paling dirasakan oleh Mbak Dina sendiri di badannya itu apa Mbak? Kaki Kenapa kaki? bengkak. Jadi kalau pakai sepatu masih ada timbulan Oh, itu loh, bengkak. nonjol kayak gitu ya. Dikira saya kan saya kerja nih. Saya kerja terus saya kan kerja Senin sampai Jumat. Iya. Nah, Sabtu Minggu saya event SPG. Dikira saya capek diri. Gitu. Selama sebulan kok nggak hilang-hilang, ya udah akhirnya pas berobat saya sudah dinyatakan stadium 4. Aduh, sudah langsung stadium 4. Yes. Jadi saya sebenarnya menolak untuk cuci darah. Makanya saya sebulan nggak bertahan untuk pakai obat. Akhirnya tidak bisa juga sih. Kalau Mbak Dina bisa bilang sesuatu kepada Tuhan, saat ini juga, apa yang mau dibilang? Kenapa harus saya? Gitu. Karena saya masih punya cita-cita yang saya harus gapai sih. Cita-citanya apa Mbak? Membahagiakan kedua orang tua saya. Gitu. Ya, jadi saya ingin ngasih semangat untuk Mbak Dina dan juga untuk Anda pemirsa yang punya masalah kurang lebih sama seperti apa yang dari Mbak Dina. Ya, ini tadi kalau kita lihat data hari ini, per hari ini tensi Mbak Dina masih di angka 190, ini tensi yang sangat tinggi. Dan ini akan berisiko untuk jadi komplikasi berikutnya. Maka kita harus lakukan upaya, harus take action. Jadi jangan kemudian, sudahlah, saya sudah cuci darah, sudah selesai. Masih ada upaya lain. Saya hargai tadi harapan Mbak Dina, cita-cita Mbak Dina untuk membahagiakan orang tua itu yang luar biasa Mbak. Ya, itu satu yang buat saya merinding tentunya sebagai orang tua, anak ingin membahagiakan orang tua. Dan salah satu upaya action yang bisa dilakukan adalah tadi dengan bantuan teknologi. Ya, ada yang namanya teknologi laser. Teknologi laser ini akan meningkatkan kadar nitrik oksid. Ya, suatu zat yang memang ada pada dinding pembuluh darah kita, tapi akan menurun jumlahnya dengan bertambahnya usia. Dengan pola hidup yang tidak sehat, kemudian dengan kadar kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, ini akan menurunkan kadar nitrik oksid. Dan ini akan membuat pembuluh darah menjadi kaku, menjadi tidak elastis, dan ini akan meningkatkan tekanan darah. Teknologi laser akan meningkatkan kembali kadar nitrik oksid tadi, yang mengoptimalkan nitrik oksid, sehingga akan berdampak pada kualitas dinding pembuluh darahnya, menjadi lebih elastis, lebih lentur, dan harapannya tekanan darahnya akan bisa terkendali. Ya, dengan tekanan darah terkendali, maka harapannya komplikasinya akan bisa dihindari. Teknologi lasernya seperti apa? Ini saya kasih gambaran.
Dia teknologi laser portable digunakan di pergelangan tangan kiri kita. Jadi teknologi laser ini nanti akan menyinari pembuluh darah kita. Ada 2 pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita. Ada arteri radialis dan ada arteri ulnaris. Kedua arteri inilah yang nanti akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Selain itu, selain digunakan di pergelangan tangan, zat nitric oxide ini akan dialirkan ke seluruh tubuh kita dan akan ada ekstensinya ke rongga hidung kita atau kita sebutnya sebagai intranasal. Zat nitric oxide yang di bagian kepala fungsinya apa? Untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Karena, jangan salah, pada orang yang mengalami pengentalan darah, resiko untuk terjadinya stroke ini tinggi sekali. Jadi untuk pemirsa di rumah, ayo mulai dari sekarang kita take action. Kita tambahkan teknologi laser dan jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Ya, setuju banget. Dan untuk meyakinkan Anda pemirsa, banyak sekali anggota masyarakat di Indonesia yang memakai teknologi laser. Kita lihat nanti bagaimana perubahan hidupnya yang signifikan dengan teknologi ini. Mari kita lihat, ini cerita mereka. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Nah, Mbak Dina, dari semua penjelasan praktisi kesehatan, kira-kira apa yang didapatkan sendiri oleh Mbak Dina? Tentang ilmu baru, tentang menggunakan laser. Dan saya sudah tahu tentang kegunaan dari laser dan saya akan menggunakannya untuk kesehatan saya yang lebih baik. Pemirsa, para praktisi kesehatan sudah menjelaskan bahwa pentingnya kita menjaga pola makan. Terlebih lagi nih, bagi yang sudah terkena gagal ginjal dan juga ada diabetes dan hipertensi, harus lebih memperhatikan asupan makanannya. Ayo, lengkapi teknologi memasak, salah satunya di samping saya nih. Ada Smart Chef Low Carbo Multi Cooker yang dapat menurunkan kadar karbohidrat pada nasi merah maupun nasi putih sampai 54,4%. Wow, banyak banget. Nasi menjadi pulen dan sehat. Dengan Smart Chef bisa mendukung pola hidup kita menjadi lebih sehat. Ayo, miliki Smart Chef sekarang juga. Segera hubungi call center Gogomall karena produk yang asli dan bermanfaat hanya ada di Gogomall. Kita lanjutkan lagi nih tentang solusi kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu dengan teknologi laser. Yaitu produk EcoLaser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan juga nih bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau teratasi, semua komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dia bermanfaat untuk banyak nih ya, menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot kita. Harapannya penggunaan yang rutin, dia dapat bantu perbaikan fungsi gerak yang lebih baik. Dan juga ada kelengkapan intranasal therapy kit yang digunakan di mana pemirsa? Di rongga hidung. Dia melancarkan aliran darah di area kepala kita, dia mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Mari saatnya jadikan EcoLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser dan EcoLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun EcoLaser dari Gogomall.
Terima kasih Mbak Dina, tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke Den, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Metro TV